Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'dah. Sahabat-sahabat AR News dimanapun berada, semoga sehat walafiat selalu dan dilancarkan dalam segala kebaikan kita. Amin, Allahumma amin. Sahabat, ini saya menemukan video tentang pernyataan Ustadz Abdus Somad, yang mana Ustadz Abdus Somad sebagaimana kita ketahui selama ini beliau adalah pendukungnya para habaib. Bahkan kemarin baru saja beliau mengatakan juga mula-mula menolak habaib, lama-lama juga akan menolak Islam, itu kan kemarin pernyataan beliau kurang lebihnya semacam itu. Akan tapi saya tadi menemukan video bahwasanya mengenai pemalsuan makam, ya, makam-makam palsu, yang mana kita tahu kan siapa pemalsu makam ini di antara para habaib itu. Siapakah orang yang benar-benar ada di belakang atau benar-benar niat beneran untuk memalsukan makam atau membuat makam palsu atau membelokkan sejarah. Siapa lagi kalau bukan Habib Lutfi bin Yahya. Sudah rahasia umum itu ya. Dan sampai saat ini beliau nggak pernah melakukan klarifikasi. Nggak pernah melakukan klarifikasi. Bahkan bukan cuma makam yang dipalsukan, sejarah Jatman, pendiri-pendiri Jatman sudah dipalsukan, dikaburkan. Semenjak beliau menjadi ketua Jatman, ya. Jatman itu adalah banom atau badan otonomnya daripada NU, ya. Dan tidak cuma di situ, beliau juga mengkaburkan sejarah pendiri, ya. Siapa pendiri-pendiri NU, sejarah berdirinya NU juga dikaburkan, mau dipalsukan juga. Bahkan Pangeran Diponegoro pun diba'alawikan, dihabibkan. Imam Bonjol juga dihabibkan. Wah, luar biasa. Makanya selalu saya bilang mereka itu ada porsinya masing-masing, ada posisi masing-masing untuk menguasai republik ini. Oke, kita simak dulu video daripada Ustadz Abdus Somad ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita umat muslim di Indonesia menyikapi terbongkarnya kedok makam palsu yang dianggap keramat? Kenapa bisa muncul makam palsu? Karena ada pemalsunya. Apa motivasi palsu? UUD, ujung-ujungnya duit. Karena banyaknya orang berziarah, ada kotak masuk duit. Jadi sebagai negara hukum, maka kita minta kepada orang-orang yang diberikan amanah, digaji oleh negara untuk menjatuhkan hukuman kepada orang yang bersalah. Adapun umat dicerdaskan bahwa ini pembohongan publik, penipuan. Maka semua kita bekerja, insya Allah kejahilan, kebodohan umat tidak dieksploitasi oleh orang-orang yang punya kepentingan. Demikian tadi videonya ya, sudah seperti yang kita lihat bersama. Ustadz Abdus Somad mengatakan bahwasanya untuk pemalsu makam yang membuat makam-makam palsu itu harus ditindak oleh aparat yang berwenang dalam bidangnya itu ya. Semoga aja ini menjadikan para muhibin ya, yang pengikutnya UAS yang masih mengeluh-elukan atau mengagung-agungkan Habib, yang menganggap Habib adalah dzurriyyah Rasulullah. Semoga dengan video ini, video tayangan dari UAS tadi, dapat memberikan gambaran untuk berpikir lebih jernih lagi menggunakan hati kita. Apakah benar mereka itu adalah dzurriyyah Rasulullah? Kita kesampingkan dulu untuk yang pro Kiai Imad dan pro habaib, kita kesampingkan dulu.
Nggak usah pro-pronan dulu, tapi pakai hati, pakai pikiran, pakai nalar kita. Teliti dulu, pelajari dulu semuanya dengan seksama, dengan seteliti mungkin. Kalau perlu, tanyakan ke sana, coba. Kalau perlu itu ya, kalau perlu, tanyakan kepada orang-orang yang berkompeten dalam bidang ini ya. Jangan menutup, jangan kemudian dengan egonya, oh nggak mungkin itu, tetap dzurriyyah, jangan. Kalau semacam itu nggak akan ketemu kebenaran. Kesampingkan dulu yang itu ya, ego kita kesampingkan dulu. Pelajari dulu dengan benar-benar. Syukur-syukur kalau kita mau yang namanya istikharah. Minta petunjuk dari Allah. Benarkah para habaib itu adalah keturunan Rasulullah? Coba istikharah. Gak usah diajarkan, kalian pasti lebih pintar daripada saya untuk melakukan istikharah. Insya Allah dengan niatan yang tulus, niat yang ikhlas, benar-benar untuk mencari kebenaran, Allah pasti akan menunjukkan. Dan siapa tahu dengan niatan tulus kalian kemudian Rasulullah hadir dalam mimpi kalian semuanya, dalam mimpi kita untuk memberikan isyarah tentang benarkah Habib itu adalah keturunan daripada Rasulullah, gitulah. Tapi ketika kita sudah mengedepankan emosi kita, mengedepankan istilahnya itu rasa cinta kita, kecintaan kita, mahabbah kita kepada habaib, ya pasti nggak akan ketemu, kebenaran itu nggak akan ketemu gitu loh. Karena kita sudah terlalu mencintai duluan gitu kan. Jadi teman-teman, semoga langkah UAS ini ya, semoga pernyataan atau statementnya dari Ustadz Abdus Somad ini mampu menggerakkan hati, pikiran, serta nalar-nalar pengikutnya untuk lebih netral dalam menilai polemik nasab saat ini. Dan semoga kita semua akan menemukan jalan terbaik. Jadi untuk para habaib, bagi kalian yang emang mau mengakui bahwa kalian bukanlah dzurriyyah Rasul, ketika kalian sudah tes DNA, terutama yang sudah tes DNA dengan legowo, mau mengakui bahwa kalian bukanlah keturunan Rasulullah, silahkan buang embel-embel Habib itu. Kalau kalian benar-benar orang yang alim ya, insya Allah kita semua juga akan hormat sebagaimana kita menghormati para ulama-ulama pribumi yang benar-benar alim. Karena sejauh ini yang saya tahu dari para Habib-Habib Klan Ba'alawi itu belum pernah ada yang membaca kitab, yang ngaji kitab kuning. Atau belum pernah mereka itu ada yang membuat syarah-syarah daripada kitab-kitab kuning pondok pesantren, itu belum ada kayaknya. Yang Habib-Habib di Indonesia ini loh ya, maksudnya Habib-Habib di Indonesia ini loh, bukan Habib-Habib yang terdahulu. Kalau Habib-Habib yang terdahulu banyak yang baik sebenarnya, makanya ke ulama-ulama kita pribumi semacam Mbah Yai Maimun Zubair, Mbah Yai Khamin, kemudian Syekh Khalil Bangkalan, Mbah Yai Wahab Hasbullah, Mbah Yai Hashim Asy'ari, semuanya tidak sampai meneliti nasab mereka. Karena apa? Karena dulu perilakunya emang baik, jadi tidak ada kekhawatiran. Tapi belakangan karena tingkah lakunya, kepongahannya, akhlaknya, dan lisannya yang tidak terjaga, akhirnya membuat orang-orang itu mempunyai zon yang buruk, jadi suudzon kepada mereka, yang akhirnya terbukti dengan tesnya Kiai Mat. Jadi makin kuatlah praduga kita kepada mereka bahwa mereka bukanlah dzurriyyah Rasulullah, karena dari sifatnya tidak pernah atau tidak mencerminkan akhlak Rasulullah. Teman-teman Nair News dimanapun berada, semoga video ini bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi semua pemirsa di seluruh tanah air. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.